سحرنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Sababul maksiati, sebab-sebab kemaksiatan. Innama asawwaha man lam ya'rif iqabahu wa innama taraka ta'atallahi man lam ya'rif thawabahu. Innama asaw, sesungguhnya orang yang sudah berani bermaksiat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, iku manusia lam ya'rif, yang tidak mengetahui sapa man, tidak mengetahui iqabahu ing siksane Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang sudah berani bermaksiat kepada Allah itu adalah orang yang tidak mengetahui siksanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tahu siksanya Allah itu pedih, maka dia tidak akan berani bermaksiat. Ini. Wa innama taraka ta'ata wa innama taraka ta'atallahi man lam ya'rif sawabahu. Wa innama taraka, orang sesungguhnya orang yang meninggalkan ta'atallahi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu man orang lam ya'rif, yang tidak mengetahui, man manusia tadi tidak mengetahui sawabahu, apa pahalanya taat. Orang yang sudah berani meninggalkan taat kepada Allah, berarti dia itu tidak mengetahui pahala yang diberikan Allah kepada kita. Seandainya dia tahu pahala itu, maka dia tidak akan meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ittola'u, ketika semuanya pada melihat ala adabillahi, kepada siksanya Allah, apabila orang-orang tadi itu melihat siksanya Allah, lama ghafalu, maka dia akan tentunya ya, lama ghafalu itu lama tentunya dia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanyakan manusia itu nggak tahu siksanya Allah. Kebanyakan manusia juga nggak tahu pahalanya Allah. Seandainya dia tahu, dia pasti tidak akan melakukan kemaksiatan. Dia juga tidak akan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Walau itola'u, ketika dia melihat semuanya, ketika dia melihat alama a'addawahi li ahlil jannah, alama ingatasi perkara atau sesuatu a'addawahi yang sudah dijanjikan Allah li ahlil jannati, kepada ahli surga. Seandainya dia melihat sesuatu yang sudah dijanjikan Allah terhadap penghuni-penghuni surga, lama taroku torfatal ain, maka dia tidak akan meninggalkan, lama taroku, maka dia tidak akan meninggalkan kepada jannah, alu jannah, torfata ainin, apa sekejap mata. Seandainya dia tahu bahwa janji-janji yang sudah Allah sediakan untuk penghuni surga, maka dia tidak akan berpaling atau tidak akan meninggalkan walau sekejap mata. Itu bertanda bahwa kenikmatan surga itu luar biasa.
ini penting kayak gini. Maka kebanyakan itu kita kan nggak tahu, maka harus belajar tahu biar kita tidak terlalu lama meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ida sohibta abna'ad dunya, ketika Anda menemani ahli dunia, sohibta, ketika Anda menemani abna'ad dunya kepada ahli-ahli dunia, jadu buka ilaiha, maka Anda akan ditarik ilaiha kepada dunia. Jika Anda itu berteman dengan ahli-ahli dunia, orang yang ahli dunia, maka otomatis Anda akan ketarik untuk mencintai dunia. Wa idza sohibtal abna al akhirati, ketika Anda menemani atau mengancani atau menemani ahli akhirat, jadu buka ilawahi, maka ahli akhirat itu akan menarik Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsarul mar'u ala dinil khalilihi. Yukhsaru itu digiring, siapa almar'u, orang satu, orang-orang itu digiring ala dini khalilihi, kepada agama kekasihnya. Maka kita itu kalau berteman, lihat-lihat bagaimana. Kalau kemarin kan sudah jelaskan, ketika kalian kita ini punya teman, 2 hari kita berteman dengan dia, atau tahu-tahu 2 hari itu nggak ada manfaatnya sama sekali, maka wajar ketika teman itu meninggalkan Anda. Maka ketika Anda punya teman 2 hari tidak ada manfaatnya, maksudnya manfaat ini bukan manfaat soal dunia saja, tapi soal akhirat. Jadi 2 hari ini Anda berteman tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maka orang itu pasti akan mencari yang lain. Ketika mencari yang lain, maka Anda perlu introspeksi diri. Maka sekali tempo itu kita perlu introspeksi. Saya ini kenapa kok begini itu penting. Maka kita itu mau nggak mau harus jujur itu begini. Kita ini selama ini yang kita rasakan itu bahwa kita itu sering takluk oleh nafsu. Diakui tidak diakui, mudah mengeluh, sedikit mengeluh, nggak punya beras mengeluh, nggak punya uang mengeluh. Itu kita harus mengakui itu, ya. Sedikit bersyukur, udah bisa makan masih kurang, ya. Jadi apa-apa yang diberi Allah kepada kita itu kayaknya kurang terus, padahal ya sudah makan itu, gitu. Dan sering menzalimi diri sendiri. Kita itu sering menzalimi diri sendiri. Maksudnya menzalimi diri sendiri itu adalah kita itu kadang jamnya makan malah tidur, jamnya tidur malah makan, bolak-balik. Jamnya sholat malah makan, jamnya makan malah sholat. Itu menzalimi, itu mau dibolak di ini sendiri. Maka mestinya kita sadari bahwa selama ini kita itu belum baik dalam bermuamalah, dalam bersosial, sama teman, sama tetangga, sama saudara. Itu jujur aja kita belum baik, masih ada salah sama teman, sama saudara, itu kita harus mengakui itu. Jujur itu lebih penting, tapi sendirian, jangan udah sendiri ketika menghadap Allah Subhanahu. Udah, kita ini sudah banyak berdosa, kita ini sudah takluk oleh hawa nafsu, mudah mengeluh, sedikit bersyukur, kurang tambah, sedikit kurang aja, kurang terus. Maka sebenarnya nikmat itu tidak ada yang kurang. Yang kurang itu bersyukur. Kita itu dengan tetangga, saudara, teman itu juga cara bermuamalah, cara sosialnya juga masih kurang. Kadang ada yang menyinggung perasaan, kadang macam-macam. Kita sering bersuudzon kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, banyak itu. Bahkan dengki terhadap kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Ketika teman sudah punya pacar, kamu belum, itu iri. Yang lain dapat rezeki, iri.
Wah, itu macam-macam. Maka di situ kita perlu istighfar dan memohon ampun kepada itu kita lakukan tiap hari. Kita lakukan tiap hari. Jadi ketika apa yang kita lakukan tadi itu, kesalahan-kesalahan itu memang betul kita akui di depan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah datang dengan siksanya ya pasti kita disiksa. Tapi maka kita harus sering-sering berdoa. Berdoa apa? Jika dia, maksudnya Allah itu menghampiri kita dengan kemurahannya, maka kita diampuni. Maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Itu intinya. Kita ini apa ya? Hanya orang mati itu kan, definisi orang mati itu kan orang ketika dicabut nyawanya. Berarti ketika dicabut nyawanya ini kan badan ini sudah nggak ada gunanya. Disimpan juga bau, di ini juga nggak ada gunanya sudah. Berarti yang berguna itu nyawa. Anda mau kaya raya, mau ganteng seganteng apapun, kalau nyawanya dicabut nggak ada yang mau mendekat. Tak jamin itu. Mau kaya sekaya-kayanya, kalau nyawa Anda dicabut sudah nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Maka caranya cuma tadi, hanya takwa dan loyalitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu, nggak ada yang lain. Sampai kapanpun kita ini makhluk yang penuh kekurangan. Sampai kapanpun mau Anda jadi A, B, C, D, itu Anda tetap makhluk yang penuh kekurangan. Tapi setiap hari, setiap waktu kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mau tidak mau, karena kita ini tidak sempurna. Nah, yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap berdoa itu doanya yang begini, karena setiap hari pasti kita itu berdosa, nggak mungkin nggak. Pasti. Mungkin saya tidur terus. Ya dalam tidurmu itu kadang bayangin yang enggak. Pasti kita berdosa. Mau kerja, mau nggak kerja, mau tidur, mau mulai, itu pasti kita berdosa. Tak jamin berdosa. Nah, maka kalau berdoa itu begini. Yang kemarin-kemarin sudah kita bahas, ya Allah, jadikanlah dosa-dosa kami ini dosa-dosa yang Engkau cintai. Jangan jadikan dosa-dosa kami ini dosa yang Engkau benci. Itu karena kita ini nggak bisa lepas dari dosa. Pasti berdosa. Udah ngomong sampean, saya nggak kemana-mana Gus, di rumah aja. Itu tak jamin pasti berdosa. Mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi hatinya ngomongin orang, mulutnya ngomongin orang, marah kepada anak, marah kepada istri, marah kepada, itu pasti berdosa. Itu tak jamin, nggak ada orang yang luput dari dosa. Maka, sedangkan orang untuk nggak luput dari dosa itu, ya gimana yang mau? Kelihatannya tidur bangun tetap hatinya mikir, waduh ini belum makan, nanti begini. Itu udah dosa, itu dia ketakutan, dia tidak diberi rezeki. Ini makan apa ini nanti kalau enggak. Walaupun dia enggak ngapa-ngapain, tapi di hatinya sudah ada ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berdosa. Maka sebisa mungkin istighfar sama sholawat itu terus kita basahi mulut kita kepada istighfar dan sholawat. Wa idza sohibta abna'il akhirati, ketika Anda menemani ahli akhirat, maka ahli akhirat itu akan menarik Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tahtaru li nafsikal makili yukhsalul mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum liman yukhalal. Maka lihatlah seseorang itu dengan siapa dia berteman. Amatah taruh, kayak kita itu boleh memilih linafsika kepada diri kita. Almakila apa sesuatu makanan atau yibati kang enak. Alati kang dororo kang tidak ada bahaya fiha kepada nafsika kepada diri kita. Kita itu bisa memilih makanan yang enak-enak, yang makanan itu tidak ada bahaya bagi diri kita. Contoh, kita pilih makanan apa saja,
Yang penting makanan itu tidak berbahaya sama kita, seumpama racun, seumpama yang mengandung macam-macam itu. Kalau kita darah tinggi ya berarti jangan makan sate atau macam-macam. Wa zaujata, dan istri al hasanati kang cantik-cantik, litazawwajaha, untuk kita peristri. Kita itu boleh memilih wanita paling cantik, secantik-cantiknya itu boleh untuk kita peristri. Kita ini sudah dikasih pilihan oleh Allah. Anda kalau makan, makanlah yang enak. Kalau nyari istri, nyarilah istri yang cantik. Fakadzalika la tuwadid. Sebaliknya, ketika Anda berhubungan dengan dunia, Anda boleh memilih seperti itu. Mestinya Anda urusan akhirat juga memilih begitu. Loh, ini kan Anda sudah dikasih pilihan nih sama Allah dalam urusan dunia. Anda makan yang enak, terserah, yang penting makanan itu tidak bahaya pada diri Anda. Dalam hal akhirat itu juga mestinya Anda begitu. Iya dong, fair dong, berarti 50-50 dong. Anda dikasih jaminan Allah, Anda pilih pokoknya dunia yang enak-enak, makan yang enak, tidur yang nyenyak, macam-macam itu Anda disuruh milih, boleh memilih. Anda boleh memilih istri yang paling cantik asal dia mau, maksudnya udah terserah, pilih semuanya, pilih boleh. Berarti dalam urusan akhirat mestinya ini clear, 50-50, fair. Anda juga harus memilih akhirat yang baik, yang buat akhirat itu yang gimana, kan begitu mestinya. Nah kita ini enggak, urusan dunianya ini pokoknya yang enak menurut dia, tapi urusan akhirat dia nggak tahu yang bagus yang mana, itu nggak tahu. Mestinya kan harus fair, ya mestinya kan harus fair. Kalau Anda di dunia boleh memilih istri cantik untuk Anda nikahi, berarti urusan akhirat Anda harus juga bisa memilih mana yang baik untuk akhirat saya, mana yang tidak baik untuk akhirat saya. Mestinya kan begitu, fair. Nah, Anda juga boleh memakan apa saja, Anda boleh kerja apa saja, Anda boleh kaya, boleh macam-macam. Itu pilihan. Nah, dalam dunia itu kita dikasih pilihan. Mestinya dalam akhirat kita juga fair. Oh, ini akhirat ini tidak baik ini buat saya, ini madorot, nanti bisa masuk ini, masuk. Mestinya begitu. Kenapa di dunia ini kita milih tapi di akhirat nggak mau milih? Kan masalah itu. Kan mestinya fair. Kalau Anda dibilang fair 50-50 dong. Oke, 50 akhirat saya milih, 50 dunia saya, mestinya begitu. Nah, rata-rata nggak begitu. Maka la tuwadid illa man yu'arrifuka at-tariqu ila Allahi. Maka mestinya Anda ala tuwadid itu jangan mengajak berteman kepada orang yang tidak mengajak ke akhirat. Manyurifaka, yang tidak mengetahui atau rikut ila wahi, tidak mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanyakan kita itu begitu, nggak fair, nggak mau jujur. Jadi milihnya maunya istri cantik, tapi akhiratnya nggak dipilih. Maunya pengen kaya, maunya makan sate, makan ini, tapi akhirnya nggak dipilih. Mestinya dia fair, dunia juga yang enak, akhirat yang sebenarnya itu hidup yang benar itu begitu. Dunianya enak, akhiratnya enak. Nah, orang itu milih maunya dunianya enak, akhiratnya nggak jelas. Apalagi kita ini dunia nggak jelas, dunia kita ini nggak jelas, kaya juga nggak kaya, nggak jelas ini, nanggung kita ini. Nah kenapa kok milih akhirat kok tanggung, kan lucu. Loh, kecuali Anda kayak orang-orang yang punya mobil Harley macam-macam itu, begitu. Nah, kita ini kaya kan nggak kaya, nanggung kita. Dibilang kaya juga nggak, miskin iya kan gitu. Iya dong. Kita ini semua, saya terus semua ini kan itu, dibilang kaya juga enggak, miskin iya. Tapi kenapa di akhirat enggak mau milih yang kaya, enggak mau milih yang selamat, kan lucu itu. Mestinya begitu. Maunya milih kaya di dunia, enak-enak di dunia, akhirat enggak mau. Lah kita ini lucu, milih kaya di dunia tapi enggak sampai-sampai kaya. Nah, kan lucu. Tapi akhiratnya enggak mau milih, mestinya milih dia. Karena saya di dunia ini nggak jelas, kaya juga enggak, miskin tiap hari, ya udah saya milih akhirat. Oh gitu. Lah orang itu nggak fair. Nah maka di sini perlu
adanya introspeksi, banyak-banyak istighfar, banyak sholawat, merenung sendiri-sendiri ini loh, ngunci kamar, kita munajat kepada Allah bahwa saya ini banyak dosa, saya ini dulu begini, saya ini dulu begini, udah diutarakan semua. Nah, di situ nanti baru ada, kalau kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui kelemahan kita, Allah itu datang pasti dengan maha menyelamatkan. Kalau kita miskin dikayakan, kalau kita kurang ditambahi. Nah, itu udah ngeluhnya sama Allah. Wa alam anna laka salasata akhilla. Wa alam ketahuilah ada 3 teman atau 3 kekasih. Ketahuilah dalam diri kita ini sekarang ada 3 kekasih atau 3 teman yang baik. Akadua yang pertama itu al-malu, harta. Jadi harta ini termasuk teman baik kalau digunakan untuk kebaikan. Tan kiduhu indal maut. Harta itu ketika Anda mati, harta itu akan meninggalkan. Tan akiduhu, meninggalkan, indal mauti, ketika Anda mati. Jadi Anda punya teman baik namanya harta. Kalau digunakan dengan di jalan yang baik, berarti baik. Nah, tapi ketika Anda dikubur, harta Anda tidak akan dikubur. Dibuat warisan, dibuat ini sama anak-anak Anda, tapi Anda nggak ikut apa-apa. Hartanya tidak ikut masuk ke dalam kuburan. Ini harta. Yang kedua wasani, yang nomor 2 itu al-iyal, keluarga. Keluarga ini juga kekasih Anda, anak, istri, semuanya itu kekasih kita semua. Tapi yatruku naka indal kubri, dia akan meninggalkan Anda ketika Anda dikubur. Nggak mungkin ada yang mau menemani, nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba semua Anda mati terus istri, udah saya ikut dikubur saja, nggak ada sejarah itu, nggak ada sejarah. Maka seganteng apapun Anda, ketika mati Anda akan ditinggalkan istri. Sekaya apapun Anda, ketika Anda mati, harta Anda tidak akan ikut. Jadi itu, tetapi keluarga Anda itu bisa jadi penolong nanti kalau memang itu baik. Anak soleh, harta juga begitu. Kalau kita punya uang sodako, zakat, itu juga begitu. Keluarga juga sama, tapi dia tidak akan ikut dikubur. Nah, tergantung keluarga Anda ini bisa melanjutkan kebaikan kita, sepak terjang kita apa enggak. Wasalisu yang nomor 3 itu amaluka. Yang ketiga itu amal kita. La yufarikuka abadan. Dia tidak akan meninggalkan Anda selamanya. Walaupun Anda dikubur, berarti amal Anda ikut dikubur. Jadi la yufariku itu tidak meninggalkan, tidak. Kamu tidak akan ditinggalkan oleh amal selama. Ya cuman itu. Kalau harta itu 50-50. Kalau kita menggunakan harta yang dulu itu baik, ya bisa membantu kita. Kalau enggak, ya menjerumuskan. Anak juga begitu, saudara, istri, anak. Itu kalau kita nanti meninggal, kita punya celengan atau tabungan anak yang soleh, itu bisa membantu kita nanti. Nah, yang jelas bisa membantu kita itu cuman fashab, maka temanilah. Fashab itu maka temanilah. Man yadkhulu ma'aka kubroka wa ta'nasu. Maka temanilah seorang yang bisa mau diajak masuk ke dalam kubur. Nggak ada, maksudnya bukan jasadnya yang diajak masuk, ya. Man yadkhulu, kang masuk, ma'aka bersamamu, kubroka, di dalam kuburan. Maka carilah teman yang siap masuk ketika Anda dikubur. Maksudnya bukan dikubur secara jasadnya. Watak nasu, yang membuat damai bihi kelawan. Maksudnya carilah teman yang siap diajak masuk ke dalam kuburanmu, yang membuat tenang hatimu ketika
tenang dirimu ketika di dalam kubur. Itu bukan ke orangnya ikut dikubur, enggak. Tapi Anda harus menemani orang-orang yang mengingatkan Anda kepada jalan akhir. Wal akilu man akila annawaha awamirohu wa nawahiyahu. Wal akilu utawi wong sing duwe akal, atau yang dikatakan orang yang punya akal, itu man orang. Akala kang yang akila yang tahu atau yang mengerti anillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu awamirohu apa perintahnya, wa nawahiyahu dan larangannya. Jadi yang dikatakan orang yang punya akal itu adalah orang yang mengerti perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu orang yang punya akal. Jadi orang yang punya akal itu orang yang dia tahu, oh Allah ini perintah begini, perintah sholat. Larangannya apa? Oh ngelarang begini, ngelarang begini. Itu kita tahu, itu orang yang punya akal. Jadi orang yang punya akal itu gitu loh. Bukan kok yang kerja jadi ini, bukan. Yang punya akal itu standarnya dia tahu apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah. Ketika tidak tahu ini berarti orang gila. Jadi orang gila itu bukan hanya orang yang tiap hari di ini nggak pakai baju, itu bukan. Tapi kalau dia nggak tahu perintah dan larangan itu termasuk orang gila. Maka sekali tempo kita harus jadi ini benar, kita ini gila apa enggak. Maka kita sekali-sekali harus merenung setengah jam di dalam kamar. Ya itu hanya itu aja. Saya ini orangnya begini. Tapi walaupun saya begini, ampunan Allah itu maha besar. Maka kita harus mengharap terus ampunan Allah. Itu intinya. Misalukal ju'la wa ya'ishu firrausi wal adadiroti. Jadi orang yang tidak tahu perintahnya Allah, tidak tahu larangannya Allah, itu diibaratkan. Misaluka itu contohnya. Kaljula itu kayak kumbang. Ya isu kang urip firrausi di dalam teletong, apa itu? Ininya sapi itu apa? Teletong. Tainya sapi itu. Kumbang itu hidupnya di mana? Di bunga. Lah ini kalau orang Anda tidak tahu aturannya Allah, itu diibaratkan kumbang yang hidup di mestinya dia itu nggak di situ, di bunga yang nyesep madu. Tapi ini sukanya malah di tempat ya itu ibaratnya begitu. Kita ini mestinya itu posisi kita semua ini tempatnya ada di situ, di tempat yang harum-harum. Tapi kita malah sukanya di tempat yang begitu. Itu ibaratnya gitu. Jadi kaljula itu kayak kumbang, ya isu yang hidup firrausi di dalam teletong, wal adiroti dan tai. Jadi kita itu diibaratkan seperti kumbang yang hidup di teletong dan tai. Padahal mestinya kumbang itu hidupnya di bunga. Nah, kumbang itu kan kumbang ini kan sukanya kan di bunga-bunga itu. Lah, manusia ini mestinya begitu, mencium bau-bau harum, tapi kita enggak. Kita semua ini malah kadang suka yang dikotor-kotor orang. Wa idza quriba ilaihi wardu mata. Wa idza quriba ketika dekat ilaihi kumbang alwarda kepada bunga mawar, mata maka mati. Kan aneh itu. Jadi ada kumbang sukanya hidup di jorok-jorok tempat teletong, ketika dia dekat dengan bunga mawar dia malah mati. Kan aneh ini. Mestinya dia hidupnya di bunga mawar, di bunga-bunga yang harum. Wardu mata min roh ihihi, ketika dia mati karena mencium baunya. Kan aneh. Bau harum, dia itu kumbang itu mestinya tinggalnya di situ, malah kecium baunya malah mati. Jadi ibarat kita kalau tidak tahu apa itu larangan dan apa itu perintah. Wa minan nasi man huwa ju'liyun. Jadi
Jadi faminan nasi, maka semua manusia itu man utawi wong huwa yuman ju'liyun itu kumbang al-himmati kang punya cita-cita. Manusia itu ada yang punya cita-cita seperti kumbang. Jadi himmah itu keinginan atau cita-cita. Jadi ada manusia itu yang cita-citanya kayak kumbang. Farosiyu al-akli. Apa ini? Farosiun itu apa? Biasa kalau lampu banyak itu terus apa itu namanya? Laron. Farosiu itu artinya laron. Farosiun itu laron al-akli. Ya, jadi manusia itu cita-citanya seperti kumbang, tapi akalnya seperti laron. Ada, ya itu contoh kayak tadi itu. Jadi cita-citanya itu dia pengen jadi kumbang, tapi akalnya pakai akal laron. Loh, kok bisa akal laron? Kan gitu pertanyaannya. Wa innal firasha la yazalu yarmi nafsahu. Jadi manusia itu cita-citanya seperti kumbang. Maksudnya kumbang itu menghisap madu, bau macam-macam itu, menyium aroma wangi, tapi akalnya seperti laron. Kenapa kok seperti laron? Fa'inal farasa, yang karena setuhuni laron itu layazalu yarmi. Jadi laron itu yarmi nafsahu, dia itu selalu menjatuhkan dirinya di dalam lampu atau di dalam api. Laron itu kan suka yang gitu-gitu. Nah, hatta tuhrikohu, sehingga terbakar. Jadi cita-citanya pengen jadi kumbang, tapi akalnya seperti laron. Kalau laron itu sukanya mendekat di sesuatu yang cerah, yang terang. Nah, itu biasanya dia menjatuhkan dirinya ke api. Kalau dulu belum ada lampu, kalau sekarang lampu. Jadi istilahnya gitu. Jadi laron itu kalau ada api dia malah mendekat. Fakadzalika anta tarmi nafsaka fin naril maksiyati amdan. Itu sama juga, Anda itu menjatuhkan diri Anda di dalam api kemaksiatan secara sengaja. Nah, kita itu kadang sudah tahu itu nggak boleh, itu dosa, tapi sengaja. Nah, itu kita nggak jauh beda kayak laron. Di laron itu begitu. Jadi dia sudah tahu bahwa itu, ini malah dia mendekat. Kalau dulu kan istilahnya dulu kan nggak ada lampu, adanya api. Maka di sini la yazalu yarmi nafsahu finnar. Finnar itu maksudnya api, tapi sekarang kan adanya lampu, mendekatnya pada lampu. Ketika laron itu ada api, dia akan datang sampai dia terbakar. Maka itu sama saja kita itu menjatuhkan diri kita kepada api kemaksiatan secara sengaja. Maka banyak-banyak istighfar. Walau arotta asyairah, ketika kita menginginkan berjalan ilawahi kepada Allah, ketika kita itu di hati kita itu ingin benar-benar tobat dan ingin berjalan kepada Allah, sadatta al-mikhzama, maka kencengno sabuknya ini harus dikencengin. Kita itu harus serius betul maksudnya. Jadi maksudnya sadatta mikhzama itu ngencengi sabuk. Kalau bahasa ininya ngencengi mikhzam itu sabuk. Maksudnya itu serius, kita betul-betul serius. Kita tobatnya harus jujur, sungguh-sungguh. Jangan di mulut, di hati dan di perilaku tidak. Orang itu rata-rata di mulutnya ya, saya mau tobat begini karena saya sudah begini, saya mau tobat. Tapi di mulut. Maka tobat itu harus jujur. Di mulutnya tobat, di hatinya tobat, di perbuatannya juga tobat. Waina himmatu innama ta'kulu lita'isha wala ta'ishu. Waina himmata. Apa sih sebenarnya cita-citamu? Oh, ada pertanyaan.
sebenarnya cita-citamu itu apa? Di dunia ini lo cita-citamu apa? Mau kaya? Innama ta'kulu lita'isha. Kamu itu makan untuk hidup. Wala ta'isu litakuli. Atau kebalikannya, kamu hidup untuk makan. Ini, kamu makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Ini pertanyaan. Fa'in fa'alta dzalika ketika pekerjaan. Fa'idha fa'alta dzalika apabila yang Anda lakukan atau pekerjaanmu atau perbuatanmu itu hanya begitu. Maksudnya kalau ndak kamu makan untuk hidup ya hidup untuk makan. Fa misal luka alamidadil kasirun. Itu seperti contoh makanan yang di dalamnya ada belatungnya. Itu contohnya begitu. Buah terus di dalamnya ada belatungnya. Itu pilihannya cuma satu, dia hidup untuk makan apa makan untuk hidup. Ya toh, belatung itu pasti makan di situ. Di dalam mama ada buah terus ada belatungnya. Itu belatung itu kan hidup untuk makan untuk hidup. Dia pasti nggak jauh beda. Kalau cita-cita kita itu hanya begitu, nggak jauh beda sama belatung. Nggak jauh beda. Anda hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup. Itu pilihannya Anda disamakan kayak belatung. Alamida wa dikasirun itu seperti makanan yang ada uletnya yang banyak, uletnya yang banyak. Kasirun itu banyak. Wa misaluka fid dawabi kasirun juga disamakan dengan hewan rumangkang yang banyak. Dawab itu hewan rumangkang. Gremet itu bisa, yang gremet itu apa? Kelabang bisa, pokoknya yang gremet-gremet, yang jalannya pelan itu gremet, ular atau apa itu nggak jauh beda. Maka Anda itu antara hidup untuk makan apa makan untuk hidup. Apa cita-cita kita sekedar itu saja? Cita-citamu itu hanya makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Atau cuma itu saja, nggak ada yang lain? Fa'in fa'alta dzalika fa'inna asbaqal khayli ma dhamar. Ketika maksudnya kalau memang cita-citamu itu kalau enggak hidup untuk makan atau makan untuk hidup, itu Anda enggak jauh beda sama belatung, enggak jauh beda. Oh, tujuan saya hidup itu makan untuk hidup. Ya, set itu pasti makan untuk hidup, atau kebalik, hidup untuk makan. Ya, set itu tempatnya di tempat makanan pasti belatung itu tempatnya di dalam buah. Pasti makan apa enggak? Pasti makan. Atau dibalik, saya makan untuk hidup. Ya sama, belatung itu juga makan untuk hidup. Atau dibalik, hidup untuk makan. Ya pasti makan karena tinggalnya belatung di dalam buah. Nah, apa kira-kira kita mau seperti itu pertanyaannya? Kalau sekedar hidup untuk makan atau makan untuk hidup, maka kita enggak jauh beda sama belatung. Fa'in fa'alta dzalika fa'inna asbaqa al-khayli ma dhamaru. Fa'in fa'alta apabila perbuatanmu itu seperti yang tadi, mestinya itu fa'in asbaqa. Fa'in asbaqa lamun akas itu akas itu siat itu apa namanya? Semangat. Fa'in asbaqa semangat atau akas al khayli apa jaran ma dhomaro ketika perutnya dilempit. Jaran itu ke kuda itu, khayl itu kuda itu dia kelihatan semangat atau keras ketika perutnya itu enggak gede tapi dilipat. Nah, kalau sekedar Anda hidup untuk makan atau makan untuk hidup ya seperti tadi itu belatung. Tapi kalau Anda berani melempit perut Anda, maksudnya itu melempit itu berani menahan lapar. Nah, itu seperti kuda, karena kuda itu kalau perutnya dilempit itu semangatnya tinggi. Maksudnya semangat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, standarnya ya harus berani ngempet, berani nahan lapar. Itu.
Makan ya makan, jamnya makan ya makan, tapi jangan banyak-banyak. Takulu hadhil lailah. Uqallilu akli. Uqallilu al akla. Uqallilu akla. Hadhil lailati, pada malam ini, uqallilu akla, saya mau makan sedikit. Saya berucap pada diri saya sendiri, malam ini saya akan mau makan, saya mau makan sedikit. Faida hadoro atau amu. Nah, saya sudah ngomong pada diri saya sendiri bahwa malam ini saya akan makan sedikit. Faida hadoro atau amu, ketika datang makanan. Nah, padahal saya tadi udah ngomong saya akan makan sedikit. Faida hadoro atau amu, ketika datang makanan, faka'annahu habibun mufarrikun. Saya ini di depan melihat makanan itu seperti habibun mufarrikun, kekasih yang lama tidak jumpa atau tidak sudah bisa. Kira-kira perasaanmu gimana ketika kita punya kekasih terus lama tidak jumpa? Rindu. Nah, itu sama kayak omongan saya ngomongnya begini, saya nanti malam nggak makan lah. Ternyata ketika ada makanan, mata saya, perut saya, mulut saya ini, wah sudah apa di sini? Ini nggak bisa nahan. Berarti ngomongnya cuma di mulut. Udahlah nanti saya nggak makan atau makan sedikit saja. Tapi ketika yang datang sate, yang datang ini itu langsung posisi saya itu kayak ketika punya kekasih sudah lama tidak jumpa. Itu kira-kira rasanya gimana ditahan? Susah. Nah, ini berarti hanya di mulut. Waman lam yuridillahi solahahu ta'ibat fihi aqwaili. Waman lam yarid, ketika Allah itu tidak menghendaki seseorang, waman utawi sabane wong lam yuridillahi, yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dikehendaki solahahu ing baiknya orang tadi atau solehnya orang tadi, tapi maka akan susah atau akan berat atau akan susah fihi apaman akwaili menerima nasihat. Jadi Allah itu kalau sudah menghendaki seseorang untuk tidak berbuat baik, jadi ada orang ini dikehendaki oleh Allah, dia ini sudah dicap tidak bisa berbuat baik, maka orang ini akan susah dinasihati. Maka kita ini harus hindari orang ini. Banyak orang itu banyak, setiap hari ini tapi susah. Udah tahu sebenarnya, udah tahu kalau ini begini udah tahu, tapi susah dinasihati. Berarti dia sudah tidak dikehendaki baik. Maka ketika ada orang seperti ini, banyak-banyak istighfar, itu nggak bisa lepas dari itu. Maka kita harus banyak-banyak istighfar. Ini sudah tahu loh, sudah tahu. Kecuali kalau nggak tahu, ini sudah tahu. Karena Allah sudah menghendaki dia tidak baik. Ketika dia merasa seperti itu, maka dia harus banyak istighfar, banyak sholawat, udah banyak merenung. Allah Ta'ala, wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Jadi Allah itu kalau sudah waman yuridillahi, waman utawi sapane wong yuridi yang dikehendaki Allah fitnatahu, kepada fitnahnya man. Jadi man tadi itu sudah dikehendaki tidak berbuat baik. Falan tamlika lahu minallahi syai'a, maka dia tidak akan memiliki apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus raba. Sebenarnya harus meraba diri kita sendiri-sendiri. Nggak perlu meraba orang lain. Orang itu bagus, orang itu jelek, orang itu nggak penting. Maka kita harus meraba diri sendiri. Saya ini bagaimana, orangnya bagaimana, ininya bagaimana. Udah nggak perlu ngomongin orang. Ngaca sendiri. Ma'ahroba, heran saya. Ma'ahroba itu kalau bahasa
Indonesianya heran saya. Minal hawani, apa yang menjadikan kamu berlari kepada kehinaan. Hawan itu artinya kehinaan. Jadi ma'ah robaka minal hawani. Heran saya. Nah, ini kata Ibnu Athaillah. Heran saya. Apa yang menjadikan kamu berlari kepada kehinaan? Apa yang menjadikan kamu semua ini lari dari kehinaan itu apa? Wa ma auqa'aka fihi. Terus heran saya, kenapa kamu mau menjauhi atau menjatuhkan dirimu kepada sesuatu yang hina? Kita ini sudah tahu sebenarnya kalau teletong, kalau tai itu jorok, hina itu sudah tahu sebenarnya kita. Tapi kita malah menjatuhkan diri kita ke sana. Itu kan sudah tahu. Kecuali kalian nggak tahu, kayak anak-anak kecil itu nggak tahu. Kalau kita ini kan sudah tahu bahwa itu teletong, itu bau, itu kan tahu kita ini. Maka ma'ahrobaka minal hawani. Ma'ahrobaka, heran saya, apa yang menjadikan kamu berlari kepada kehinaan. Wa ma'auqa'aka, apa yang menjadikan dirimu menjatuhkan kepada kehinaan. Tuhinu nafsaka wa tulqiha. Heran saya, diri kamu itu ini tuhinu nafsaka, Anda menghinakan dirimu sendiri. Ya toh, kita ini manusia itu makhluk paling baik, paling sempurna dibanding yang lain, dibanding kambing, dibanding singa dan macam-macam, pohon, batu, langit, bumi, itu manusia itu paling sempurna. Nah, kita itu tahu sebenarnya ini, ya kan? Tapi dirimu kau hinakan sendiri dan kau jerumuskan di dalam tempat kerusakan. Manusia itu lebih hebat dari makhluk-makhluk, dari malaikat pun lebih hebat. Manusia dari setan, iblis, jin itu lebih sempurna. Tapi kita menghinakan diri kita sendiri, menjerumuskan diri kita sendiri di dalam tempat-tempat kerusakan. Qala ba'duhum, qala berkata siapa ba'duhum, sebagian ulama berkata, kun ma'awahi katifri ma'a ummihi. Kun, jadikanlah dirimu ma'awahi katifri ma'a ummihi. Jadikanlah dirimu di hadapan Allah. Ma'allah itu di hadapan Allah. Katifli itu kayak anak kecil. Ma'umihi kayak anak kecil bersama ibunya. Anak kecil kalau bersama ibunya itu nggak peduli. Pokoknya mau nenen, itu mau ibunya repot kayak apa tetap ibunya mau kayak apa, itu anak kecil ngejar. Mau apa saja. Jadikan diri kita kepada Allah itu begitu. Mau kita itu dosanya sebesar apapun, mau dosanya apapun, kita harus selalu mendekat kepada Allah. Anak kecil itu kan begitu. Mau ibunya repot, mau enggak repot, tetap kalau nenen ya nenen, kalau mau jajan ya jajan. Kullama daf'atuhu ummuhu taromi alaya la yu'rafu ghairiha. Jadi apa namanya, ketika ibunya itu menolak atau kemanapun ibunya, dia tetap mengikuti. Dia akan semakin merangkul. Tar ummuhu taromi alaiha. Jadi dia tidak peduli ibunya itu mau marah, mau wis nggak peduli. Jadikan diri kita itu seperti itu, seperti anak kecil. Jadi kalau ibunya udah repot, capek, macam-macam, itu nggak peduli anak kecil. Pokoknya nenen ya nenen. Pokoknya minta makan ya makan. Nangis kalau. Nah, jadikan diri kita ini ketika berhadapan dengan Allah itu begitu. Mau dosanya segunung, mau seluas samudra, mau itu udah kita pokoknya selalu mendekat. Mau ditolak datang lagi, nangis lagi, terus. Nah, itu pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Itu standarnya begitu. Maka caranya mendekatkan diri kepada Allah itu begitu. Tapi syaratnya tidak pura-pura. Kepadang itu di mulutnya tobat, di hatinya enggak.
di mulutnya tobat, di hatinya tobat, perilakunya ndak. Di perilakunya tobat, mulutnya sama hatinya enggak. Nah, maka ketika Anda tobat itu antara hati, mulut, perilaku itu harus sama. Mulut maunya saya tobat, mulai besok saya mau sholat 5 waktu, berarti perilakunya harus sama. Hatinya juga sama. Tobat besok sudah enggak begini lagi, berarti perilakunya juga harus begitu, hatinya juga harus begitu, harus sama. Jadi kalau sekedar omong, saya tobat saya ini, tapi perilakunya sama, hatinya sama, itu namanya enggak tobat. Maka dia berarti tidak sungguh. Ini susah menemukan Allah, pasti tidak akan ketemu. Yang ketemu malah enggak jelas. Halman mustari, lisa ya wa a'lam bishawab.